Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Lutfiah dengan NIM 272000027 dari kelas 5C Tadris Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi tes untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Apa sih yang dimaksud dengan kisi-kisi tes? Nah, jadi kisi-kisi tes adalah deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau subbahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pengisian kisi-kisi. Apa saja sih langkah-langkah dalam pengisian kisi-kisi? Yang pertama yaitu siapkan format kisi-kisi dan buku materi yang akan digunakan sebagai sumber dalam pembuatan kisi-kisi. Nah, yang kedua yaitu tentukan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang akan dipilih sebagai sampel materi yang akan diujikan. Nah, setelah itu kemudian tuliskan pokok bahasan tersebut pada lembar kisi-kisi. Pemilihan ini hendaknya harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan waktu ujian yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada tentukan beberapa jumlah butir soal yang layak ditanyakan dalam satu waktu ujian tersebut. Penentuan jumlah butir soal ini harus memperhatikan tingkat kesukaran butir soal dan proses berpikir yang akan diukur. Nah, yang keempat yaitu sebaran jumlah butir soal tersebut per pokok bahasan. Nah, maksudnya yaitu penentuan jumlah butir soal per pokok bahasan hendaknya dilakukan secara profesional berdasarkan kepentingan atau keluasan pokok bahasan. Jadi, jumlah butir soal per pokok bahasan tidak harus sama. Yang kelima yaitu distribusikan jumlah butir soal per pokok bahasan tersebut ke dalam subpokok bahasan. Dan yang terakhir ada distribusikan jumlah butir soal per subpokok bahasan tersebut ke dalam kolom-kolom proses berpikir dan tingkat kesukaran butir soal. Maksudnya yaitu pendistribusian ini harus berpedoman pada tujuan pembelajaran yang akan diukur dengan tercapainya dan proses berpikir yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengisian format kisi-kisi tes objektif. Apa saja sih langkah-langkah pengisian format kisi-kisi tes objektif? Yang pertama yaitu tentukanlah lama waktu pelaksanaan ujian yang ingin direncanakan, misalnya 90 menit. Hitunglah banyak butir soal pilihan ganda yang dapat diselesaikan dalam waktu 90 menit. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua yaitu tentukan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang harus diliput dalam tes tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentukan proporsi banyaknya butir soal setiap pokok bahasan. Proporsi ini tergantung pada tingkat kepentingan pokok bahasan satu terhadap pokok bahasan yang lain. Proporsi ini dinyatakan dalam persen dan dicantumkan. Nah, yang keempat yaitu tentukan prosentasi atau proporsi jenjang kemampuan berpikir dalam perangkat tes tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan data pada butir 2, 4, dan 5, penyebaran butir soal pada setiap kolom dapat dilaksanakan. Nah, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi mengenai kisi-kisi tes yang disampaikan oleh saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.